We have peace, we have calm, and we do not afraid of every challenges. Kami gak takut akan setiap tantangan kehidupan, karena Engkau ada beserta dengan kami. Thank you Lord Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya undang Anda lantai 1 lantai 2, mari kita bangkit berdiri. Saya tahu banget pasti Anda tahu lagu ini. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan. Yes. Mari angkat kedua tangan, kita katakan sekali lagi, Tuhan inilah, Tuhan inilah. Mari angkat kedua tangan Anda, serahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, selidiki setiap hati kami. Lord, search our heart. Gak ada satupun dari kami yang bisa lari dari Engkau, Tuhan. No one can run from you, Lord Jesus. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memberikan rasa tenang buat kami. Your presence, Lord, fill our heart. And your presence give us peace. Saat ini Tuhan, biar Roh-Mu yang memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir, demikian juga untuk kebaktian anak-anak di basement. Lord, let your spirit lead this service from beginning until the end, as well the Sunday school. Untuk setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, siapapun kami Tuhan, kami butuh pengurapan yang datang dari Engkau. Lord, for everyone that take part on this service this morning, whoever they are, Lord Jesus, we ask for your fresh anointing that give us power, give us authority, and give us right motivation. Pengurapan-Mu yang memberikan kami motivasi yang benar, yang memberikan kami kemampuan dan kuasa. Bekerja dan beracara di tempat ini bebas sebebas-bebasnya. Holy Spirit work freely in this place from beginning until the end. Haleluya. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Dan Anda boleh waktu ambil teduh. And you may take a devotion for 2-3 minutes. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I'd like to invite the youth to look. Good morning, PPC. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. How are you guys today? Great. Good, that's good. Today we're going to be performing 1,000 Reasons with the youth group, and I hope you guys like it. I invite everybody to stand up and sing this song with me.
Mari dalam sikap menyembah Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Lord, I thank you. We praise you. Sembah Tuhan. Mari sembah Dia, saudara, angkat suaramu. Terpujilah Engkau Yesus. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu buat Tuhan, saudara. Kita saudara, hanya nama Yesus yang ditinggikan pagi hari ini, hanya nama Yesus yang diagung-agungkan, hanya nama Yesus yang dipuji pagi hari ini. Setiap anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Good morning. Selamat pagi BBC. How are you all doing today? Oh, I like the answer. Great. Kalau ditanya apa kabar semuanya, how are you? Jawabnya apa? Let's try one more time. How are you all doing today? Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap untuk memuji Tuhan, coba saya mau melihat, lambaikan tangannya, kedua tangannya ya. Saya mau lihat bersuka cita, senyum kasih kiri kanan walaupun pakai mask. Senyum kasih kiri, senyum kiri kanannya, coba ya. Haleluya. Kita serukan nama Yesus pagi ini, saudara. Sama ya, katakan. Haleluya.
lagi saya nggak dengar. Nama siapa di atas segala nama? Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya pagi hari ini Tuhan ada saat ini tempat ini saudara? Siapa yang punya banyak masalah coba? Setiap minggu saya akan nanya tiap minggu. Karena tiap minggu kita punya masalah, betul gak Om? Yuk, nanti kita percaya sama Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Come on guys. Katakan Tuhan lah. Tuhan kata Tuhan atas buku dan untukku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau benar dan betapa hidupnya.
kata orang Indonesia ya Om. Haleluya. Siapa pagi ini yang bersuka cita? Coba saya mau ngeliat senyumnya dong. Walaupun punya masalah saudara ya, jangan pernah berhenti bersenyum. Kadang diri kita sendiri yang selalu harus ingetin Tuhan. 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada bahasa Inggris ini? Oke. Bahasa Inggrisnya ya. 1, 2, 3, go. So teach us to consider our mortality, so that we might live wisely. Amen. Amin. Yuk kita tenangkan hati kita sekali lagi. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan rencana-Mu. Siapakah kami ini Tuhan jadi biji mata-Mu? Siapakah kami ini Tuhan yang Kau pedulikan setiap detik dalam hidup kami? Kami adalah hamba-Mu. We are your servant, Lord. We want to come to you, Lord, and give our heart. Kami datang padamu Tuhan, berikan hati kami kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu dan rendahkan hati kami Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke
yang mau taat dan setia Padamu Bapa, kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. kedua tanganmu katakan lebih sungguh. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba dalam taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh Kebenaran sampai selamanya. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, you are. Because you are holy. Are you Lord God Almighty? Gereja Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, lift up your hands, and we sing it together without music. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb.
is the Lamb. Amen. Amin. Sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. You are truly worthy to be praised and worshipped. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. We know that you're amidst us right now, God. Dan Kau tahu isi hati kami masing-masing. And you know what's inside each one of our hearts. Dan Kau tahu akan kebutuhan kami masing-masing. And you know each of our needs. Bahkan sebelum kami meminta akan apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau sudah menyediakan jawaban buat kami. Even before we ask, you prepared for us an answer. Karena Engkau Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik buat kami. For you are God who plans great things for us. Gak pernah Engkau ada pikiran untuk mencelakakan kami Tuhan. There is no thoughts from you that ever harm us. Dan pagi hari ini Bapa, And this morning, Lord, kami mau buka hati kami. we want to open our hearts Biar firman Tuhan berbicara buat kami. so that your word may speak to us. Saya mengundang setiap Anda, buka hati Anda. And I invite you all to open your hearts. Urusan hati bukan Tuhan yang buka, tapi kita yang buka. We have to open our hearts, not God. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Dalam nama Yesus kelegaan Tuhan berikan saat hari ini. And in the name of Jesus, there's relief. Anda yang mengalami beban berat, aku berdoa ada kelegaan di dalam nama Yesus Kristus. And those of you with heavy burden, I pray of relief in the name of Jesus. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan segala beban berat kita. God invites us to come to Him with all of our problems. Bagian Bapak bicara buat setiap kami pagi hari ini, And again, Lord, speak to each of us this morning, biar roh manusia kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. so that our spirit can be filled with yours, Hingga kami menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. so that we might lead a victorious life. Di dalam nama Yesus In the name Tuhan. of Jesus, Semua yang percaya boleh berkata, all we believe. sama-sama katakan. Amen. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Kenapa sih kedinginan atau apa sih? Kok kayak kehilangan tenaga semuanya. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Yes. Atau kita mau ini lagi terus menyembah Tuhan sampai entar siang gitu ya. Alright, for those of you who doesn't speak Indonesian, feel free to connect to the link, and also to the youth. I believe Chema, you have class. Alright, I invited all the youth. Lantai 1, lantai 2, you may go down to the basement. Yes, and kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yes, di sini dan di bawah. Wow. Good. Yes. Kalau Anda buka di bulletin Anda sekarang ini, if you have your bulletin with you, di bagian belakang ada informasi bahwa kita akan mengadakan Thanksgiving Retreat. Di situ ada informasinya, tanggal 24 sampai 26 November. Yes. Jadi siapin waktu Anda semuanya untuk kita sama-sama. Ada 3 gereja. Ada Philadelphia Praise Center, ada Indonesian Light Church dan juga Rock. Kita bertiga akan
retreat gabungan di Wyndham Hotel. Kalau Anda punya pertanyaan sehubungan retreat ini, jangan tanyakan kepada saya, tanyain kepada Andi atau Cindy karena mereka yang lebih ngerti ya. Tapi saya mengharapkan untuk keluarga besar PPC semuanya bisa ikutan tanggal 24 sampai 26 November. Jadi nggak ada alasan bilang, aduh saya nggak bisa nih, belum minta izin. Makanya minta izin dari sekarang. Oke, minta izin dari sekarang 24 sampai 26 November kita akan retreat gabungan sama-sama. Tempatnya keren, pembicaranya ada Alfi Raja Guguk dari Jakarta Praise Community Church. Terus ada kita kebersamaan. Pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan retreat, langsung tanyakan kepada Andi dan Cindy. Saya tahu hanya sedikit-sedikit saja. Alright. Dan minggu depan setelah kebaktian, bagi Anda yang menjadi bagian di dalam pelayanan di gereja ini, apakah itu Anda usher, Anda transportasi, Sunday school teacher, Anda bagian tim doa, Anda tim praise and worship, printing bulletin atau semua segala macam, kita ada yang namanya minister appreciation. Jadi keluarga besar PPC kita harus terus mendoakan setiap pelayan-pelayan Tuhan ini. Dan minggu depan setelah kebaktian untuk para minister, saya undang untuk kita bisa kumpul sama-sama. Kita akan makan siang, kita akan mengucap syukur sama-sama. Dan untuk terus kita merapatkan barisan sebagai pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Tuhan Philadelphia Praise Center. Amen. Minggu depan setiap minister saya undang untuk kita makan siang bersama di Indonesian Restaurant gitu ya. Dan kayaknya pengumumannya itu dulu. Alright, sekarang kita siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong silent cellphone-nya lantai 1, lantai 2. Masih berbicara tentang tema kita bulan ini yang isinya apa? Waiting and menanti dan menanti. Saya ada kesempatan tadi malam diundang untuk bicara lewat Zoom di bukan gereja sih, tapi satu komunitas namanya SOS, Sahabat Orang Sakit. Pusatnya di Singapura. Pastor Stefanus pernah pelayanan di sini. Jadi dia ngundang saya untuk bicara gitu ya di dalam Zoom. Jadi ada banyak orang sakit di link Zoom kemarin. Itu dari anak kecil umur di bawah 5 tahun yang selama ini kita doain, ada yang namanya Kimberly, ada juga hadir di situ. Ada umur 5 tahun namanya Rui yang sakit kanker. Ada anak teenager untuk umur 14 tahun sakit kanker juga. Lalu ada bapak ibu yang sakit dan penyakitnya macam-macam gitu ya. Dan mereka semuanya di situ ngapain saudaraku? Mereka di situ semuanya punya satu, menunggu untuk adanya apa? Kesembuhan. Waktu saya ngeliat itu, saya antara sedih sama bersyukur atas kehidupan saya ini. Sedihnya karena orang-orang ini sakit gitu ya. Mereka menunggu untuk adanya kesembuhan. Di lain pihak, saya bersyukur kalau saat ini saya masih dikasih kesehatan. Bapak Ibu, kalau Anda di dalam satu Zoom yang hampir 3/4 isinya orang-orang sakit semua, dan mereka kesaksian, ada satu ibu, dia ada fotonya tuh sebelum kemoterapi, dia cantik banget. Ini baru beberapa bulan dia di Singapura kemo, itu rambutnya rontok, mukanya hitam, dan pengaruh obat jadi bengkak semuanya. Namanya Meliana. Saya ngeliat, wow, change. Dan kita, kalau Anda di tempat ini masih boleh berjalan kaki, masih bisa sehat walafiat, mengucap syukur deh sama Tuhan deh. Gak ada yang bisa, aduh bener-bener deh, luar biasa banget. Saya benar-benar ngelihat orang-orang ini yang menanti pertolongan Tuhan, menanti untuk adanya kesembuhan yang Tuhan berikan. Nah, kita masih berbicara tentang menunggu. Jadi saya mau cerita nih mengenai bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel, bahwa di Keluaran, buka dengan saya Keluaran, ada Keluaran 24, ya. Nah, di Keluaran 24 ini di mana
Tuhan berfirman kepada Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Oke? Ini untuk kedua kalinya Tuhan mengundang dan mengajak Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itu apa yang terjadi? Tuhan tuh ngobrol dengan Musa. Dia kasih banyak peraturan-peraturan. Gitu ya. Dibilang petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Itu ada di Keluaran 25. Mengenai tabut perjanjian, mengenai meja roti sajian, mengenai kandil. Lalu ke Keluaran 26, mengenai kemah suci, tabernakel. Di Keluaran 27 mengenai mezbah korban bakaran, mengenai pelataran, mengenai minyak untuk lampu. Tuhan ngomong secara spesifik kepada Musa mengenai hal-hal ini. Keluaran 28 mengenai pakaian imam. Lalu bicara lagi di Keluaran 29 mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Di Keluaran 30 mengenai mezbah pembakaran ukupan, mengenai korban pagi dan korban petang, mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, mengenai bejana pembasuhan, mengenai minyak urapan yang kudus, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Nah, karena Tuhan ngobrol sama sama Musa di Gunung Sinai berdua, bangsa Israel tuh nunggu di bawah. Dan mereka menunggu 40 hari. Gak sabar. Nah, let me tell you background story-nya. Background story-nya, bangsa Israel menunggu ratusan tahun untuk keluar dari Mesir. Nah, 3 bulan sebelumnya mereka dibawa keluar. Mereka melihat mujizat Tuhan ngapain? Membelah Laut Teberau. Mereka bisa berjalan di dalam kekeringan. 3 bulan yang lalu. Lalu 3 bulan yang lalu mereka keluar. Tuhan manggil Musa. Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, Tuhan pertama-tama ngasih 10 perintah Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai untuk membicarakan mengenai peraturan-peraturan ini. 40 hari. Bangsa Israel gak sabar. Dan ini yang terjadi di Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, jadi seolah-olah disangka bangsa Israel ini Musa yang nggak mau turun. Padahal karena banyak yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengemuruni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jadi mereka membentuk lembu emas dan mereka menyembah lembu emas ini. Padahal di dalam perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan dikatakan, jangan ada Allahmu selain daripada aku. Itu baru dikasih tahu. Ketika Harun melihat hal itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keenam, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7 ini penting. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergi, turun. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak apanya? Lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lalu firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk.'" Ini bicara orang yang gak sabar.
Ini bukan hanya orang, ini sekelompok orang yang tidak sabar menunggu dan menunggu. Bangsa Israel yang nunggu di bawah, mereka dihadapkan akan situasi yang tidak pasti menurut mereka. Orang nunggu tuh bisa jadi sesuatu yang tidak pasti. Orang hamil masuk ke kamar persalinan itu sesuatu yang nggak pasti loh. Nggak pastinya apa? Nggak pastinya bisa jadi ibunya selamat, anaknya nggak selamat. Bisa jadi anaknya lewat, ibunya selamat. Banyak hal ketidakpastian. Minggu lalu kita belajar dari petani. Petani menabur benih, ketidakpastian waktu mereka menunggu. Karena apa? Bisa jadi ada tuaian, bisa jadi nggak ada tuaian. Ketidakpastian, saudaraku. Bahaya kalau ketidakpastian menguasai pikiran dan hati kita. Karena apa? Itu bisa muncul apa? Kalau orang-orang yang ngelihat ketidakpastian itu menguasai dirinya, orang itu bisa ngelihat bahwa dia jadi pesimis. Jadi orang yang pesimis, ya gak bisa nih. Karena apa? Melihat sesuatu yang gak pasti. Selain pesimis, bisa jadi orangnya gampang stres karena mereka berjalan di dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu menguasai dirinya dia. Bisa jadi pesimis, bisa jadi stres, bisa nyerah sama keadaan. Pernah gak ngeliat orang-orang kayak gitu? Nyerah sama keadaan, ya udah deh, yang terjadi, terjadilah. Kisera, whatever will be. Iya nggak? Itu orang yang udah nyerah banget. Udah deh, terserah deh. Mau gue ditangkap deh. Udah deh, rumah tangga gue mau hancur deh. Itu orang yang udah ketidakpastian menguasai dirinya. Atau paling biasa adalah karena ketidakpastian menguasai dirinya, akhirnya play victim. Atau play victim nggak? Play victim jadi gini, membuat bahwa dirinya adalah korban. Ya siapalah gue ini, ya emang gue kayak gini doang lah. Gitu loh, banyak. Bahwa ya aku hanyalah semut-semut kecil yang siap diinjak-injak. Ya yang kayak gitu. Yang kata-katanya puisi-puisi yang gak jelas gitu loh. Iya gak? Nah, banyak orang-orang yang akhirnya play victim karena ketidakpastian tersebut. Ternyata yang tidak pasti bukan hanya keadaan ke depan. Uang yang kita punya itu pasti nggak? Nggak pasti. Yang jawab cuma satu orang. Iya. Uang kita pasti nggak? Iya. Uang kita tidak membawa kepastian. Keadaan sekarang Anda ini membawa kepastian nggak? Enggak. Anda punya posisi yang bagus, Anda punya deposito yang bagus, Anda punya rumah semua yang bagus, itu tidak membawa kepastian apa-apa. Amin gak? Bahkan hidup kita sekalipun gak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu. Yang pasti adalah kasih Kristus Yesus buat kehidupan kita. Yang jawab cuma 2 orang. Gak apa-apa. Anda percaya gak? Yang pasti itu hanyalah kasih Yesus Kristus kepada kita semuanya. Hanya 7 orang, gak apa-apa. Tandanya yang 7 orang itulah yang mengaminin gitu, bahwa kasih Kristus Yesus. Yang pasti, saudaraku, lantai 1, lantai 2, hanya satu, hanya kasih Yesus Kristus kepada Anda dan saya. Yes, itu yang pasti. Bahwa firman Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, dan itu pasti, bos. Bahwa gunung-gunung boleh bergoncang, langit bumi boleh gimana-gimana, tapi kasih Kristus gak pernah stop dalam kehidupan Anda dan saya. Yang katanya cuma 1 orang, gak apa-apa, gue maafin. Lantai 1, lantai 2, Anda percaya gak bahwa yang pasti hanya kasih Kristus Yesus buat Anda dan saya? Lo harus gayanya kayak kulit hitam dong. Anda pasti haleluya, haleluya. Yang gitu, yang semangat gitu loh. Anda percaya, saudaraku, yang pasti cuma satu, bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yes. Jadi jangan berjalan dengan ketakutan karena ketidakpastian hidup ini. Haleluya.
Iya, gue senang yang gitu, yang halo, amin, gitu. Yang kedua, saudaraku, karena ketidakpastian tersebut muncul yang namanya apa? Kekhawatiran. Benar nggak? Let's talk about this. Banyak orang yang karena melihat ketidakpastian hidup, akhirnya apa? Khawatir akan masa depan, khawatir akan semuanya. Ketidakpastian pekerjaan, ada apa enggak? Khawatir. Ketidakpastian akan status imigrasi, khawatir. Apalagi kalau kita demen baca berita, dan beritanya tuh beritanya gimana ya? Pernah nggak sih ketemu orang yang demennya tuh nge-search-nya tuh berita-beritanya tuh yang menakutkan gitu. I'm okay gitu sih yang gitu-gitu, yang misalnya ada orang Om Aldo tahu nggak mengenai akhir zaman? Nanti nih bentar lagi nih ada UFO turun gitu segala macam. Gue sih nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau akhirnya itu membuat Anda menguasai kehidupan Anda bisa jadi orang yang khawatir. Anda akhirnya takut bergerak karena apa? Karena melihat ke depannya penuh ketidakpastian. Kekhawatiran itu as simple as this, saudaraku. Kekhawatiran itu tujuannya cuma apa? Untuk mencekik leher Anda. Supaya Anda nggak bisa apa kalau mencekik? Supaya nggak apa? Nggak bisa nafas. Itulah kekhawatiran. Kalau kita udah nggak bisa nafas, selanjutnya ngapain? Mati. Kekhawatiran yang menguasai Anda itu mencekik Anda hingga Anda akhirnya apa? Mati. Tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata bahwa nafas kehidupan hanya datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan kita. 18 orang nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu, yang memberikan nafas kehidupan hanyalah datang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. 25 orang nggak apa-apa, gue maafin. Saudaraku, karena ketidakpastian ada lahirnya yang namanya kekhawatiran. Lalu dari kekhawatiran lahir yang namanya apa? Kekecewaan. Ini yang dialami bangsa Israel. Mereka ngelihat sesuatu yang gak pasti, dia khawatir, ini mana si Musa nih gak turun-turun. Mereka kecewa karena Musa tidak turun-turun. Bahwa di dalam masalah kekecewaan, ya, ini bangsa Israel ini saya ngeliatnya lucu. Terkadang kalau orang udah 400 tahun di dalam pengharapan, tiba-tiba doa, nih mereka 400 tahun nih, berapa generasi itu nunggu untuk dibebaskan, tahu-tahu dibebaskan, dan hanya gara-gara nunggu 40 hari mereka berkeluh kesah kayak begini. Bagi saya itu agak nggak masuk akal. Ternyata pas saya pikir-pikir, ternyata manusia itu memang diciptakan dalam dua kubu yang agak ekstrim. Maksudnya gini, ada orang yang belajar dari kehidupan, dia belajar gini, gue dulu hidup susah, sekarang saya udah hidup enak. Artinya apa? Ada yang ekstrimnya gini, gue akan foya-foya, atau enggak, gue akan kasih anak gue yang gak susah sama sekali. Ada yang kubu ekstrim, satunya lagi adalah apa? Wow, gue akan lebih berempati dengan orang-orang miskin karena saya pernah mengalaminya. Itu dua kubu yang berbeda. Nah, saya juga ngelihat bahwa karena kekecewaan ini 400 tahun nunggu, kubunya orang Israel satu, antara mereka yang sabar banget atau yang menjadi liar. Tapi ternyata yang terjadi, mereka semua sepakat menjadi orang-orang yang gak sabar dan menjadi liar. Bukannya belajar dari, ya 40 hari lo tenang aja, tenang, belum ada apa-apanya. Dulu kan kita nunggu ratusan tahun, gak ada satupun yang ngomong kayak begitu loh. Semuanya sepakat, udah kita bikin lembu emas aja, udah kita buat Tuhan yang baru. Kenapa ada kekecewaan? Saudaraku, kenapa banyak orang kecewa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa orang bisa kecewa? Karena harapan dan kenyataan tidak. Yes. Harapan dan kenyataan tidak sama. Foto di Facebook cantik, kelihatan lencir. Ayo yuk kenalan di Facebook. Ketemu ya di mana? Depan Pandawa. Kenapa ketemunya depan Pandawa? Gua nggak ngerti. Mereka ketemu lah di Pandawa.
Ternyata pas dilihat, kenapa mukanya tidak seperti di foto? Kecewa. Pengharapan dan kenyataan berbeda. Iya nggak? Bener nggak Denny? Yang pernah mengalami kekecewaan. Iya. Dia pernah mengharapkan seseorang yang A begini. Gitu. Ternyata kenyataannya berbeda. Kekecewaan itu terjadi seperti itu. Ada yang kita mau, tetapi terjadinya berbeda hingga akhirnya kecewa. Nah, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa kekecewaan bisa merubah iman seseorang. Kekecewaan seseorang bisa merubah iman dia. Kenapa? Banyak kita dengar orang kecewa sama pendeta, orang kecewa sama orang Kristen, orang pahit sama gereja. Iya enggak? Karena apa? Harapannya yang namanya Kristen hidupnya begana begini, ngomongnya yang baik-baik, penuh kasih. Di lapangannya kagak, bos. Di tempat kerja kagak, bos. Yang paling jutek, yang paling galak, yang paling banyak berita-berita siapa? Orang Kristen. Dia ngaku-ngaku Kristen. Iya, ogah deh gue jadi orang Kristen. Iya enggak? Pendeta juga gitu. Mengharapkan kalau pendeta harus penuh kasih, harus ada dua sayap, semuanya diharapkan semua segala macam. Ternyata kok pendetanya gitu sih, ngelengos. Kok pendetanya nggak perhatian sih, kecewa. Akhirnya karena kecewa gitu, akhirnya mereka ngapain? Tinggalin apa? Tinggalin Tuhan. Hanya gara-gara kecewa sama orang Kristen, kecewa sama pendeta, kecewa sama gereja. Makanya jangan taruh pengharapan kita kepada siapa? Ya cuma 12 orang yang jawab, gak apa-apa. Jangan taruh pengharapan kita kepada siapa? Manusia. Dan jangan sekali-sekali mengandalkan siapa saudaraku? Andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dari yang namanya kekhawatiran, kekecewaan, muncul yang namanya juga bahwa mereka di tengah ketidakpastian, mereka membuat jadi fokusnya hanya kepada keinginan-keinginan bangsa Israel sendiri, hingga mereka lupa Tuhan. Bangsa Israel lupa adanya Tuhan, saudaraku. Fokus mereka hanya kepada masalah-masalah mereka. Banyak orang yang karena dipenuhi dengan ketidakpastian di dalam menunggu, mereka lupa Tuhan, hingga akhirnya firman Tuhan yang masuk juga nggak masuk. Ngerti nggak sih? Firman Tuhannya tuh nggak nyantol. Kenapa? Karena firman Tuhannya tidak sesuai dengan apa yang mereka mau dengar di kuping mereka. As simple as that. Mereka udah gak mau dengar firman Tuhan lagi. Mereka lupa Tuhan. Ada sampai orang yang lupa apa? Lupa berdoa. Lupa berdoa, lupa Tuhan. Gitu ya. Ada satu ibu yang saya sama Jacob lagi coba bantuin. Dia tinggalnya di New Jersey. Ya. Ibu ini sakit kanker stadium 4. Oke. Cancer stadium 4, tinggalnya di lingkungan orang bule karena suaminya orang bule, gitu ya. Agak-agak jauh dari sini. Nah, yang menariknya adalah suaminya pernah membuat suatu kesalahan beberapa tahun yang lalu. Nah, bulan Oktober ini suaminya akan masuk pengadilan dan kemungkinan besar suaminya bakalan kalah punya, akan masuk penjara. Jadi Anda ngebayang nggak? Anda sudah mengalami cancer stadium 4 dan tahu bahwa suami Anda soon akan masuk penjara. Pusing kan? Gitu. Nah, apa yang terjadi? Dia cerita mengenai kehidupan dia gitu ya, segala macam. Akhirnya saya bilang, yuk kita berdoa yuk.
Akhirnya kita berdoa. Selama ini tuh dia nggak bisa berdoa, saudaraku. Karena apa? Karena tekanan hidup dia yang begitu beratnya, dan dia sendirian. Gak ada orang Indonesia yang bisa dia sharing. Gitu. Dia ke gereja bule. Dia bagus sih, dia ngakuin juga. Dia ngakuin bahwa seringkali saya nggak bisa ngerti 100% apa firman Tuhan disampaikan. Gitu. Mungkin saya bisa ngerti 50%, 60%. Tapi sisanya saya nggak ngerti. Saya bilang, ibu kenapa nggak mau pindah ke Philadelphia aja? Saya bilang gitu. Mungkin di sini lebih banyak pertolongan, lebih banyak orang-orang Indonesia. Tapi bagaimana dengan rumah saya? Bagaimana dengan suami saya? Dia bilang, oh saya ngerti juga sih. Ya nanti deh, tunggu aja nanti bulan Oktober deh. Kita lihat hasil bagaimana dengan suaminya. Akhirnya kita berdoa. Saya berdoa dengan dia segala macam, dan nggak tahu kenapa 15 menit kemudian dia WhatsApp saya. Dia bilang, Aldo, setelah tadi kita berdoa, sekarang saya hidupnya lebih tenang lagi. Saya lebih tenang, dan sekarang saya udah bisa berdoa. Can you imagine betapa kekuatan doa itu luar biasa, saudara? Kekuatan doa luar biasa. Seberapa besar permasalahan kehidupan Anda yang di rumah, yang di tempat ini, datang pertama kali apa? Ke Tuhan, berdoa deh. Udah deh. Pertolongan kita pertama-tama datangnya dari Tuhan. Tugas kita cuma ngapain? Berlutut berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ini permasalahan saya Tuhan. Saya bawa permasalahan ibu ini, dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Banyak orang yang lupa Tuhan. Lupa firman Tuhan, lupa berdoa, lupa Tuhan bisa buka jalan yang tertutup. Amin, saudaraku. Banyak orang lupa kalau Tuhan tuh bisa. Aduh, bangsa Israel dari yang namanya di belakang ada musuh, di depan laut Teberau, Tuhan cuma bilang, hei Musa, hentakan itu tongkat kamu, terbelah. Orang lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. The creator of universe, itu Tuhan kita. Kita lupa kalau kasih Tuhan itu apa? Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Banyak kita yang terpuruk bangun pagi-pagi, aduh, hancurlah hidup gue, aduh, gue gak bisa ngejalanin hari ini. Hey, ganti pagi-pagi, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Wow, kalau bangun pagi kayak begitu bos, beda cara pandangnya. Beda cara pandangnya. Seringkali orang lupa bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang apa? Bukan baik loh. Yang terbaik. Bukan baik. Banyak orang lupa kalau Tuhan kita tuh kuasanya luar biasa. Yang paling penting, banyak orang lupa bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak apa? Tidak terbatas. Kita manusia gimana? Manusia terbatas banget. Kita tahu nggak sekarang apa yang terjadi di basement? We don't know. Sebegitu terbatasnya kita. Anda yang di sini, Anda nggak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang duduk di balkon. Sangat terbatas. Kita nggak tahu apa yang sekarang di 17 Street ini ada. We don't know. Itu kita menyatakan bahwa kita manusia sangat apa? Terbatas. Tuhan kita nggak terbatas, saudaraku. Dia maha hadir. Dia maha kuasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Jadi saudaraku, jangan sampai karena ketidakpastian, kekhawatiran, kekecewaan, dan lupa Tuhan menguasai kita. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. So, bagaimana dong? Nah, ini dia. Bangsa Israel, mereka baru mengalami apa? Mujizat. Melewati Laut Teberau. Mereka melewati Laut Teberau. Tapi ini yang saya mau kasih tahu. Jangan kita membangun iman kita, membangun pengenalan akan Tuhan atas dasar
mujizat. Lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, saya mau kasih tahu, jangan pernah membangun iman kita atau membangun pengenalan kita akan Tuhan atas dasar mujizat. Jangan pernah. Tapi mari kita bangun iman kita akan pengenalan sama Tuhan secara pribadi. Kita kenal suara Tuhan, kita kenal isi hatinya Tuhan. Dan kalau kita tahu semuanya, isi hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, walaupun emang gak bisa sama sekali, tapi setidaknya kita terus belajar untuk tahu isi hatinya Tuhan. Oh, akan menjadi luar biasa. Pernah gak ketemu sama orang-orang yang gini? Misalnya contohnya gini. Ini contohnya gini. Misalnya, saya biasa berhubungan sama Jacob. Jacob, ini pemusik bagaimana nih? Gini. Ada yang minta tolong nih. Nah, Jacob tuh biasa tahu. Om, gimana kalau kita minta tolong si A? Si A. Kenapa kita langsung kepikiran si A? Karena kita tahu apa? Si A bisa diapain? Diandalin. Contohnya saya biasa minta tolong Hani. Hani, bisa tolong jemput orang gak, Han? Kenapa saya langsung kontak Hani? Karena saya tahu saya bisa ngandelin dia. Karena saya kenal dia. Hani ini adalah orang yang bisa apa? Diandalin untuk antar jemput. Bahkan dari Philadelphia sampai California dia bisa. Asal dengar dulu, asal bayar, nggak gratis. Nggak ada gratis sama Hani. Nggak ada gratis sama Hani. Kelihatannya memang mukanya kayak malaikat. Cuma tetap cicing dolar. Iya. Tetap. Maksudnya gitu. Saya bisa mengandalkan Hani karena saya tahu, saya kenal dia. Gitu. Pernah nggak misalnya gini, kita bilang, minta tolong sama dia. Minta tolong sama dia, kelar loh. Bisa nggak bisa minta tolongnya hari Senin, ntar dia baru jawabnya hari Rebo, kelar loh. Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu? Iya nggak? Karena kita kenal karakter orang itu, gitu. Oma, ya do, gitu. Oma baik kan? Iya, kenapa kamu? Kayak gitu kan, Oma kan gitu. Saya kalau ada permintaan sama Oma selalu saya buka. Oma masih baik. Iya. Kenapa? Oma, ini ada acara, Oma tolong masakin. Oh iya. Gimana Oma? Udah nanti Oma masakin, gitu. Gimana hitung-hitungannya Oma? Ya gampang. $20 per kotak. Mahal banget. Sangka gratis. Ternyata Oma seperti Hani. Enggak, bercanda. Kayak gitu. Karena ternyata memang kita bisa kenal seseorang, ada orang-orang yang bisa kita andelin, ada orang-orang yang memang ribet lo jangan deh. Gitu. Ada orang-orang yang memang kita bisa andelin. Nah, kan apa yang terjadi kalau di dalam hubungan kita kurang kenal dalam? Apa yang terjadi? Apa? Sungkan, bukan sungkan. Apa yang terjadi kalau di dalam kita berhubungan dan kita nggak saling kenal? Apa? Keraguan hampir dikit. Ada apa? Aduh, kegalauan bahasanya. Ngeri banget. Kalau suami atau istri, sahabat, kakak, beradik gak saling kenal secara mendalam, apa yang terjadi? Yang terjadi adanya curiga. Kenapa manusia banyak curiga? Karena gak kenal. Kenapa banyak orang curiga sama Tuhan? Karena dia gak kenal Tuhan. As simple as that. Kalau kita kenal Tuhan, kita gak akan, Tuhan kenapa gue ya Tuhan ya, lo kasih masalah ini? Kenapa Tuhan, kok dia hidupnya enak, hidup gue kok penuh beban berat? Kita penuh dengan kecurigaan kita lemparkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena engkau gak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, iya ya Tuhan ya, ada rencana Tuhan nih, baik dalam hidup saya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh
sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Atau gitu lanjutnya gimana? Ada lanjutannya. Lanjutannya gimana? Bukan la 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 la. Lanjutannya apa? Bahwa susah itu gak ada gunanya. Susah itu gak ada gunanya. Itu orang yang gak beriman. Kalau kita ngelihat secara firman Allah, susah itu ada gunanya gak? Ada, bos. Jadi jangan ajarin anak kita lagu itu. Susah itu gak ada gunanya. Kita harus anak kita dari kecil. Susah itu perlu buat kamu, biar kamu tahu kehidupan itu tidak gampang. Susah itu perlu untuk kita. Karena kalau kita hidupnya gak dikasih susah sama Tuhan, apa yang terjadi? Lo besar kepala, lo lupa Tuhan. Benar gak? Susah itu ada gunanya. Biar apa? Biar kita selalu ingat Tuhan. Susah itu ada gunanya. Biar kita tahu bahwa kita gak sombong, bahwa kita itu cuma buatan manusia, bahwa hidup kita cuma 1 second bisa berubah. Susah itu ada gunanya karena apa? Itu pembentukan karakter kita. Biar kita berubah serupa segambar seperti Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, kecurigaan itu bisa muncul, saudaraku. Jadi yang paling penting adalah kita harus membangun pengenalan akan Tuhan kita secara pribadi. Dan itu bukan hanya sehari 2 hari, itu bisa memakan waktu seumur hidup. Dan saya tahu, kalau saya belajar dari cerita Yakub, ingat ceritanya Yakub? Yakub mau ketemu dengan Esau, gitu. Dia ketakutan karena dia pernah buat salah kepada Esau. Dia pernah buat salah. Dan 1 malam sebelum dia ketemu face to face dengan Esau, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Secara pribadi cuman dia dengan malaikat Tuhan. Dia bergumul sampai akhirnya pangkal pahanya dipatahkan. Disitulah dia kenal Tuhan. Di situ dia ketemu sama Tuhan. Tandanya apa, saudaraku? Saya mau kasih tau gini. Pengenalan akan Tuhan bukan terjadi di panggung. Pengenalan akan Tuhan bukan terjadi di gereja. Pengenalan akan Tuhan bukan terjadi lewat nubuatan-nubuatan nabi-nabi hebat. Bukan. Pengenalan akan Tuhan terjadi lewat kehidupan kita yang masuk namanya apa? Padang gurun. Yang masuk yang namanya, mungkin Anda divonis sakit penyakit. Itu adalah waktunya untuk Anda bergumul dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan akan Tuhan itu bukan rame-rame begini, bukan. Pengenalan akan Tuhan pada saat Anda masuk kamar, Anda berdoa, Anda berlutut, Tuhan tolong saya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bukan karena Anda ditumpangin tangan oleh pendeta hebat, pendeta besar, pendeta yang masuk TV. Wah, gue didoain. Itu bukan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah pada saat Anda mempunyai masalah dan Anda harus bergumul dengan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Itu namanya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bukan instan. Itu butuh waktu. Dan itu terjadi cuma antara Anda dengan Tuhan. Di tengah kesunyian, gak ada orang. Masuk padang gurun sendirian. Itu baru waktu-waktu yang namanya pengenalan akan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita fokus akan Tuhan kita. Kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita sekarang ini ada di dalam masa-masa padang gurun, mungkin Anda dalam banyak permasalahan kehidupan. Sebagaimana minggu lalu saya bilang, nikmatin. Gimana nikmatinya? Oh, setiap pagi Anda akan lihat ada pertolongan Tuhan di tengah padang gurun. Remember dong bangsa Israel, bos. 40 tahun di padang gurun, ada tiang awan, tiang api, mana dikirimin.
Hal yang sama Tuhan akan berikan kepada Anda dan saya kalau Anda sedang menjalani padang gurun. Katakan, yes. Mungkin Anda sekarang lagi masuk padang gurun, nikmati penyertaan Tuhan setiap pagi. Kalau bulan depan atau 2 tahun lagi Anda akan berhadapan dengan padang gurun kehidupan, lihat ada tiang awan, tiang api, ada providing yang Tuhan berikan, ada supply besar yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Jangan punya respon yang salah, saudaraku. Kita harus meresponi dengan benar setiap hal-hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Dan percaya saudaraku bahwa Tuhan kita, Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. So, sekali lagi saya mau sampaikan saudaraku, bangsa Israel menunggu 40 hari doang. Karena ketidakpastian menurut versinya mereka. Saya mau kasih tahu, kalau Anda saat ini menunggu dan berasa nggak pasti, saya mau kasih tahu, hey, bersama Tuhan itu pasti. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Karena ngeri kalau hidup Anda dikuasai oleh ketidakpastian. Anda bisa khawatir, Anda bisa kecewa, Anda bisa lupa Tuhan. Tapi mari bangun kehidupan kita yang tahu bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Mari kita bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Tuhan kami yang besar, akan Tuhan kami yang luar biasa, yang tidak terbatas kuasanya. Firman Tuhan sudah disampaikan, dan aku percaya banget Tuhan, firman yang sudah dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi benih yang hidup yang akan menguasai setiap kami yang mendengar. Apapun keadaan kami Tuhan, ajar kami untuk tahu dan mengerti isi hati Tuhan. Lanjut berbicara Roh Kudus untuk setiap kami, bukan hanya di tempat ini, pada saat kami pulang, pada saat kami di kamar, atau nanti besok di tempat kerja kami, ingetin lagi akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik di rumah Tuhan. Lagu itu tuh enak tuh, I love you Lord. Refanya. Siapkan persembahan kita, saudaraku. Yes. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Yes. Thank you Lord. Refrenya. Oh Lord, you have been faithful all my days. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita, Bapak. Pagi ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami membawa persembahan kami lewat gereja di tempat ini. Tuhan memberkati setiap persembahan ini, kuduskan Tuhan, biar bisa dikelola dengan benar lewat pengurus di tempat ini. Setiap kami Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan buat kami. Bapak, kami berdoa untuk keadaan kota ini. Kalau weekend kemarin hanya Jumat Sabtu aja udah ada belasan jiwa melayang Tuhan karena penembakan. Kami mau berdoa untuk gun control. Kami mau perkatakan damai buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami perkatakan terang Tuhan ada di kota ini. Kami perkatakan ada pertobatan di kota ini di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk kami yang terpisah dengan anggota keluarga kami, apakah itu di Indonesia atau dimanapun juga Tuhan. Saat ini Tuhan, biar hati kami tetap connect, Roh Kudus yang mengkonek setiap hati, apakah itu suami istri, orang tua anak, kakak adik yang terpisah, biar ada connection yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada kedekatan, ada saling mengasihi dan saling memperhatikan di antara anggota keluarga. Untuk kami Tuhan, mungkin
Mungkin ada di antara Anda yang sakit atau anggota keluarga kita sakit. Mari kita berdoa buat mereka. Bapa, biar ada kesembuhan, kuasa darah Yesus menjamah, memulihkan kami yang sakit atau anggota keluarga kami yang sakit. Tuhan, namamu adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Terjadilah kesembuhan buat mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan doa-doa kami ini Bapa, di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni sama-sama. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas ke daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, bukan di glory. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. We will shine.